bang. Siapa siapa? Udah ya. Halo guys, today I'm going to talk about everyday life in the Jakarta Museum to do an interview. Let's go. Sebelumnya terima kasih. Saya Muhammad J. Terus pertanyaan pertama, siapa yang mendirikan museum ini? Yang mendirikan itu dengan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984, yaitu Profesor Nugroho Noto Susanto. Yang kedua, jelaskan secara singkat mengenai mendirikan museum ini. Jadi pada saat itu tahun 1984, Profesor Nugroho menginisiasikan gedung ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa, yaitu peristiwa perumusan naskah proklamasi. Atas alasan tersebut, gedung ini didirikan museum. Terus, kapan museum ini didirikan? Tanggal berapa dan tahun berapa? Untuk pendiriannya tersendiri itu di tahun dan diresmikan sebagai museum di tahun 1992 tanggal 24 November. Alasan mendirikan museum ini untuk apa? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dan penting untuk selalu diingat, karena sebelum terjadinya proklamasi tanggal 17 Agustus itu, naskah proklamasi dirancang di sini, dirumuskan di sini. Terjadi perumusan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Terus latar belakang terbentuknya museum ini gimana sih? Latar belakangnya yaitu yang seperti tadi. Jadi karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, karena bangsa yang besar tersebut butuh suatu gambaran yang jelas bahwa kesatuan dan kesatuan yang terjadi saat ini itu terjadi karena adanya perdebatan antara golongan muda dan tua di saat-saat detik-detik menjelang proklamasi, yaitu saat merumuskan naskah proklamasi. Sebelum dirumuskan, karena mendengar berita Jepang sudah menyerah oleh Sekutu, golongan muda itu sangat-sangat antusias untuk segera memerdekakan negara kita. Namun golongan tua lebih berpendapat agar tetap siaga, tetap waspada, jangan terlalu gegabah. Dengan adanya itu, Ahmad Subarjo langsung ke kediaman Laksamana Maeda di museum ini, yang sudah jadi museum ini, memastikan apakah benar itu terjadi, dan ternyata benar. Kemudian golongan tua yang dipimpin oleh Pak Soekarno itu langsung menginisiasikan agar menyediakan merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan di hari berikutnya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Terus dengan seperti apakah Sungai Museum ini tetap terjaga? Seperti apa, gitu kan? Jadi ada 2 sudut pandang di mana tetap terjaga itu secara pelestarian, secara nilai kesejarahan dan nilai bangunan. Pertama, untuk nilai sejarahnya tersendiri adalah kita tetap memanfaatkan teknologi yang ada seperti YouTube atau media sosial lainnya, website, agar nilai kesejarahan ini tetap ada dan selalu bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik yang masih sekolah, jenjang jenjang masih mungkin SD, sekolah dasar, sampai nanti mahasiswa untuk perkuliahan gitu. Itu sudah kita laksanakan dan tetap kita laksanakan agar nilai-nilai sejarah yang di bawah gedung ini, bangunan ini, dan museum ini itu bisa terus tersampaikan. Kemudian secara fisik bangunan, karena ini sudah menjadi bangunan cagar budaya, di mana bangunan cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Banyak aturan-aturan yang berlaku di sana. Jadi seperti proses revitalisasi, proses pelestarian cagar budaya itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi secara
agar tetap terjaga itu sudah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan benda terpenting di dalam museum ini apa ya? Yang terpenting dalam museum ini adalah bangunannya, karena bangunannya itu sendiri seperti yang saya sudah sampaikan tadi memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Bagi untuk dari segi bangunan, karena narasi yang terjadi pada saat itu memang harus tetap dijaga. Jadi ini secara keseluruhan bangunan ini sangat penting dalam penamaan di museum ini. Terus di mana museum dapat menemukan semua barang yang ada di museum ini? Museum ini terbagi atas dua lantai, lantai pertama dan lantai kedua ini yang banyak koleksi-koleksi yang berkaitan dengan tokoh. Jadi saya jelaskan yang di lantai satu dulu. Di lantai satu itu merupakan koleksi-koleksi yang apa ya istilahnya ya, sebuah koleksi yang disesuaikan dengan masanya ketika masa perumusan naskah proklamasi di Agustus 1945, atau kita generalisasi itu di furnitur tahun 45-an atau tahun 40-an, seperti meja yang ada di meja ruang pertemuan dan ruang tamu, meja makan yang ada di ruang perumusan, mesin ketik, ruang pengetikan, dan meja dan meja set dan kursi yang ada di ruang pengesahan. Itu kita itu ada karena ada proses di mana kita membuat replika agar itu sesuai dengan tema pada masa itu. Berarti kita ada penganggaran agar pembuatan replika tersebut yang saya sudah sampaikan. Kemudian di lantai 2 ini ada beberapa koleksi yang memang dihibahkan oleh keluarga tokoh seperti ini. Tas kulit Pak Suwiryo, Gubernur pertama DKI Jakarta. Ini dihibahkan oleh keluarga. Kemudian ada radio yang menyiarkan rekaman proklamasi yang disebarkan lewat radio. Kebetulan memang ini itu kita dapat dari dari pembelian, pencarian, dari hibah. Jadi mayoritas yang ada di sini kita memang menyiapkan koleksi yang memang sangat berkaitan langsung dengan tokoh-tokoh proklamasi misalnya. Terus pendapat Bapak terhadap museum ini gimana? Pendapat saya untuk museum ini, karena memang saya sebagai untuk saya pribadi ini sangat penting ya, karena peristiwa yang terjadi pada saat itu, narasi yang terjadi di gedung ini tuh harus tetap kita jaga, harus tetap kita sampaikan ke generasi-generasi berikutnya, karena identitas suatu bangsa itu terjadi dan ada karena ya tokoh-tokoh sebelumnya yang memperjuangkan kemerdekaan itu harus tetap ada gitu, jangan sampai generasi-generasi muda itu malah melupakannya itu, agar di kemudian hari generasi muda itu punya satu pegangan, punya kekuatan bahwa negara Indonesia itu ya nggak bisa terpecah belah begitu aja seperti yang terjadi waktu sebelum merdeka. Terima kasih Pak atas jawaban yang sudah saya tanyakan kepada Bapak. Sekian, terima kasih ya Pak.